Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Bell. Hari ini kita kembali lagi ke segmen cerita malam dengan kisah horor yang menegangkan. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Rumah Nenek. Halo teman-teman semua, sebut saja namaku Anita. Aku seorang mahasiswi semester 4 di sebuah perguruan tinggi swasta di kota X, jurusan kedokteran gigi. Aku mau berbagi cerita horor yang pernah aku alami sekitar 6 bulanan yang lalu saat aku berlibur ke rumah nenek di kampung. Peristiwa paling menakutkan seumur hidup aku. Jadi begini ceritanya. Waktu itu liburan akhir semesteran, jadi aku memutuskan untuk berlibur sejenak di rumah nenek aku di kampung. Saat itu aku baru saja putus dengan pacar aku, sebut saja namanya Andre. Jadi aku pengen sedikit menenangkan diri. Dan pikiranku langsung tertuju ke rumah nenekku di kampung, di mana bukit hijau dan hawa perbukitannya masih menyegarkan penglihatan dan pernafasanku. Penuh ketenangan, kenyamanan, kedamaian, asri, cocok untuk orang-orang yang sedang membutuhkan refreshing, menenangkan diri. Seperti aku waktu itu, terakhir kali aku ke kampung nenek sudah cukup lama, sejak aku masih kelas 2 SMP. Saat itu liburan kenaikan kelas, ya hampir 5-6 tahunan yang lalu. Seharusnya kondisinya tidak berubah sih. Setidaknya itu yang aku tangkap dari obrolan video call kami sekeluarga dengan nenek yang hampir rutin seminggu sekali. Saat video call, aku bisa melihat kondisi rumah nenek dan lingkungan sekitarnya. Seingat aku, masih sama dengan sebelumnya. Tenang, asri, hijau, pokoknya menyenangkan. Akhirnya tiba waktunya aku berangkat ke rumah nenek. Aku berangkat dengan satu koper berisi baju dan stok makanan buat di rumah nenek. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adik aku sebut saja Angga dan Faro. Sebenarnya ingin ikut, tapi akunya yang keberatan. Aku pengen merasakan suasana yang benar-benar tenang sehingga aku bisa menenangkan diri dan bisa segera move on dari kasus percintaan aku dengan Andre. Bagaimana mungkin bisa terwujud kalau kedua adik aku yang super jahil dan cerewet itu ikut? Semuanya lagi. Akhirnya aku tetap berangkat sendiri. Naik bus, berangkat pagi, aku sampai di terminal bis dekat kampung nenek aku sudah menjelang maghrib. Untungnya kata papa aku di situ ada pangkalan ojek sampai malam. Dan betul memang ada, dan aku pun naik ojek sampai ke rumah nenek. Di perjalanan, tukang ojek yang kutumpangi, Bang Surip namanya, beberapa kali bertanya kepada aku, beneran Neng mau ke rumah itu? Aku heran dia nanya begitu. Ya iyalah bang, kan rumah nenek aku emang di situ. Masa ke rumah yang lainnya? Jawab aku dengan bercanda. Bukan tertawa atau minimal tersenyum mendengar candaan aku. Si tukang ojek ini malah diam dan tampak mengernyitkan dahinya. Akhirnya sampai juga di rumah nenek. Cahaya sudah mulai temaram karena senja sudah mulai berubah menjadi malam. Aku kasih duit sesuai nominal yang Bang Surip minta, dan aku tambahin sedikit buat rezeki dia. Bang Surip, si tukang ojek ini mengucapkan terima kasih dan berlalu sambil berkata lirih sebelum pergi. Hati-hati ya Neng. Apaan sih? Ini abang ojek. Oke, bilang hati-hati segala. Emangnya aku di mana? Ini kan rumah nenek aku sendiri. Aneh. Aku ketok-ketok pagar rumah di depanku ini. Rumah nenek tidak ada yang berubah signifikan. Suara pintu rumah terbuka dan muncullah nenek keagunganku. Dengan senyumannya yang khas, nenek membukakan pagar lalu kupeluk dan kucium beliau. Malam hari itu kulewati dengan ngobrol banyak dengan nenek. Sampai akhirnya sekitar jam 2-an nenek menyuruh aku tidur. Aku tidur di kamar yang sudah disiapkan untuk aku.
kamar yang selama ini menjadi langganan aku dan adik-adik aku kalau berlibur ke sana. Malam berjalan dengan normal dan tidak ada kejadian aneh apapun yang aku rasakan. Pagi itu aku terbangun sekitar jam 7-an, lumayan siang dari biasanya. Biasanya aku jam 5 atau maksimal jam 6 sudah bangun, ke bawah suasana kampung yang asri dan nyaman sekali. Meskipun sudah jam segitu, hawa pagi masih terasa begitu segar. Angin bukit dari belakang kampung semilir sejuk dengan sepoi-sepoi masuk menerobos lewat angin di jendela atas. Aku membuka jendela kamar dan bus. Angin super sejuk dan super segar masuk. Benar-benar seperti surga dunia. Jauh beda dengan rumah aku di kota. Benar-benar tepat pilihan berlibur aku kali ini. Aku mendadak lupa dengan segala permasalahan cinta yang baru beberapa hari kemarin meluluh lantakkan hati aku. Kebetulan jendela kamar aku berdampingan dengan pemandangan di bawah bukit yang persis ada di belakang kampung nenek ini. Aku lihat tumbuhan hijau yang menghiasi hampir seluruh lingkungan kampung ini. Bunga-bunga berwarna-warni menjadi tambahan hiasannya. Dan bermacam-macam burung berlomba-lomba bernyanyi seperti mencoba menarik perhatian aku. Aku tata bantal dan selimut aku dan beranjak menuju pintu keluar. Aku mau merasakan sensasi cuci muka dengan air perbukitan yang dingin dan menyegarkan ini. Dan ternyata benar, sungguh luar biasa rasanya. Saat air sumur yang terkumpul di bak mandi rumah nenek aku pakai cuci muka, rasanya benar-benar tak terungkapkan. Sejuk, segar, dan segala sensasi enak yang belum pernah aku rasakan selain di kampung nenek ini. Cus, aku lanjutkan saja dengan mandi. Lumayan dingin rasanya mandi sepagi itu, tapi sejuknya itu mengalahkan rasa dingin. Keluar dari kamar mandi, aku lihat nenek sudah sibuk menyiapkan sarapan pagi buat kami berdua. Nenek aku sudah lama, sejak papa aku putra tunggal satu-satunya menikah, tinggal sendiri di rumah ini. Kakek aku meninggal dunia saat papa aku kuliah. Sebenarnya papa sudah berulang kali mengajak nenek untuk tinggal bersama keluarga kami di kota. Tapi nenek aku tidak mau, tidak bisa meninggalkan kampung beserta kenang-kenangannya. Begitulah yang selalu diucapkan nenek saat menolak ajakan papa. Aku menuju ke halaman belakang untuk menjemur handuk basah yang baru saja aku pakai mandi. Kulirik sebentar ke arah dapur, nenek masih sibuk memasak sesuatu. Sedangkan di atas meja sudah tersedia hidangan pisang goreng kesukaan aku. Ternyata nenek masih ingat saja. Setiap aku berlibur ke rumah nenek bersama keluarga, aku pasti merengek minta dibuatkan pisang goreng khas nenek. Aku masuk ke kamar dan meraih HP yang aku taruh di atas meja rias kamar itu. Untungnya di kampung ini sinyal HP masih bagus, khususnya untuk operator yang aku pakai saat ini. Lancar, aman, tanpa kendala. Aku buka pesan WhatsApp yang belum terbuka. Hanya ada pesan dari 2 orang. Yang satu dari papa menanyakan kondisi aku di rumah nenek. Dan pesan yang kedua dari Andre. Entah isinya apa, aku gak peduli. Langsung aku hapus. Aku selfie beberapa kali mumpung sudah mandi meskipun belum dandan. Lalu aku lihat lagi hasilnya. Lumayan bagus. Aku masih kelihatan cantik meskipun aku belum dandan, seperti kembang desa. Begitu sering nenek bilang tentang aku. Saat asyik melihat hasil foto-foto selfie, aku terhenyak kaget saat melihat beberapa foto di galeri. Foto seorang gadis sedang tertidur pulas, dan gadis itu adalah aku sendiri. Dek, jantung aku berdegup kencang seketika. Siapa yang memfoto aku lagi tidur? Ada beberapa alasan yang saat itu membuatku mendadak jadi ketakutan. Di rumah ini hanya ada aku dan nenek aku. Itu alasan pertama. Alasan kedua, aku ingat betul kamar sudah kukunci sebelum tidur. Alasan ketiga, HP aku terkunci dan selama ini hanya aku yang tahu password untuk membukanya.
Mungkin Andre juga tahu, selagi dia menjadi pacar aku, kiat saling terbuka masalah akses ke HP, tapi dia jelas-jelas tidak ada di sini. Jadi siapa? Sambil mengumpulkan keberanian dan mencoba menenangkan diri, aku perhatikan lagi lebih detail foto-foto aku yang lagi tertidur. Dari hasil fotonya, sepertinya foto aku diambil dari arah jendela kamar aku. Ya, bisa aku pastikan semuanya begitu. Aku keluar menghampiri nenek yang sudah menunggu dan duduk di kursi meja makan sambil menghirup secangkir teh hangat. Menyapaku dengan senyum penuh kasih sayang dan melambaikan senyum penuh kasih sayangnya kepada aku. Aku keluar menghampiri nenek yang sudah menunggu dan duduk di kursi meja makan sambil menghirup secangkir teh hangat. Menyapaku dengan senyum penuh kasih sayang dan melambaikan tangan mengajak aku ikut duduk dan menikmati hidangan pisang goreng dan secangkir teh bikinan nenek tadi. Sini Neng, duduk. Nenek sudah buatin pisang goreng kesukaan Neneng. Begitulah nenek selalu memanggil aku dengan panggilan sayang Neneng dan bukan Anita. Sejenak aku lupa kejadian barusan di kamar karena asyik dan lahap menghabiskan makanan kesukaan aku ini. Setelah selesai dan nenek mulai mengajak ngobrol soal banyak hal, ya kuliah, ya kesehatan, ya papa, mama, adik-adik aku dan banyak hal. Aku mulai ingat lagi kejadian di kamar barusan dan aku menceritakan semuanya secara detail ke nenek aku. Dan tak lupa aku tunjukkan foto-foto aku sedang tidur tadi. Nenek menatap tajam ke arah foto-foto yang aku tunjukkan, lalu menghela nafas sebentar dan kemudian tersenyum ke aku. Mungkin kakakmu iseng, Neng. Aku terdiam sejenak. Masih belum paham dengan jawaban nenek barusan. Sambil mengunyah potongan pisang goreng terakhir, aku bertanya, maksudnya Nek, kakak yang mana? Kakak siapa? Nenek merapikan pisang yang sudah kosong dan meranjak menuju tempat pencucian piring sambil berkata, ya kakakmu. Dia biasa begitu, iseng dan jahil orangnya. Diamin aja, Neng. Aku kembali terdiam. Kakak aku? Aku ingat betul, aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Jadi aku nggak punya kakak. Kakak siapa yang dimaksud nenek? Malam harinya aku nggak bisa tenang. Aku terngiang-ngiang dengan jawaban nenek tadi pagi. Bahkan saat aku tanya kakak yang mana, nenek menjawab sekenanya, ya kakak kamu. Itu terus jawabannya. Malam itu juga aku telepon papa. Dan aku bertanya apakah aku punya kakak. Papaku menjawab dengan nada keheranan dan bilang, kalau aku adalah anak sulung papa mama yang tertua. Jadi tidak punya kakak, punyanya adik. Ya udah, aku lega. Mungkin nenek pas jawab tadi pagi ngasal aja. Maklum, beliau juga sudah tua. Sebelum tidur, aku hapus semua foto-foto aku tadi pagi dan berdoa semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi. Pagi hari berikutnya aku bangun lebih pagi, sekitar jam 5-an. Itu pun gara-gara aku kebelet pipis pengen ke belakang. Aku keluar kamar dan suasana masih lumayan gelap dan sepi. Tidak ada suara nenek di dapur. Mungkin beliau masih tidur. Aku melangkah ke kamar mandi dan langsung kembali ke kamar. Tidak bisa tidur. Aku buka HP sambil merebahkan kepala ke bantal yang bersandar di tembok kamar. Ada 3 pesan WhatsApp yang belum terbaca. 1 dari papa, 1 dari adik aku yang paling kecil si Faro, dan 1 lagi dari si Andre, mantan pacar aku. Pesan Andre langsung aku hapus, lalu aku baca pesan WA dari si Faro. Minta oleh-oleh ternyata, mainan mobilan Hot Wheels. Dasar nih anak, di mana belinya di kampung kayak gini? Ya udah, besok pas balik aku beliin.
Terakhir aku buka pesan WA dari papa. Aku langsung kaget bacanya. Mungkin yang nenek bilang kakak kamu itu saat mama keguguran dulu, Neng. Seharusnya kalau lahir selamat akan jadi anak pertama papa mama. Anak sulung, ya kakak kamu. Tapi ternyata takdir bicara lain. Saat usia janin 5 atau 6 bulan, mama mengalami keguguran. Dari kejadian itu terjadi sudah lama saat papa masih tinggal bersama nenek di rumah nenek yang saat ini Neng datangi. Setelah membaca pesan WA dari papa, aku beranjak dari tempat tidur hendak mencari nenek. Pengen dengar cerita detailnya dari nenek. Aku langsung loncat dari tempat tidur dan berlari keluar sambil teriak. Nek, nenek. Tidak ada suara jawaban dan aku berlari ke arah kamar nenek. Aku buka dan nenek tidak ada di situ. Aku panggil nama nenek berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Mungkin nenek pergi ke pasar. Aku kembali ke kamar dan sekali lagi aku buka HP aku, nggak ada pesan masuk lagi. Aku lihat di galeri foto dan jantung aku seperti berhenti, tidak berdetak. Saat aku lihat ada beberapa foto baru di galeri. Bukan foto aku sedang tidur seperti sebelumnya, tapi foto aku sedang makan pisang goreng di meja makan. Aku betul-betul ingat kejadiannya saat aku makan di meja. Aku datang karena nenek memanggil aku dan kami makan pisang goreng berdua bersama-sama sampai pisang goreng itu habis. Dan nenek tidak pernah sekalipun pergi dari meja makan itu sebelum aku duluan yang pergi. Tapi di foto-foto yang ada di galeri yang entah siapa yang memfotonya, hanya ada foto aku sendiri yang makan sepiring pisang goreng. Tidak ada nenekku di foto-foto itu. Aku mendadak ingat kata-kata tukang ojek yang mengantar aku dulu. Beneran, Neng, mau tinggal di rumah ini sendirian? Hati-hati ya, Neng. Baiklah, itulah ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika teman-teman menikmati kisah horor ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain yang juga suka kisah horor. Jangan tidur terlalu larut malam ya. Selamat malam.